Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya Freddy Ahmad Muharam di acara Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang edukasi dan pembelajaran geomatika. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk kedepannya. Selamat menyaksikan. Baiklah adik-adik sekalian, salam geomatika. Jumpa kembali dengan saya Freddy Ahmad Muharam di Apa Kabar Geomatika dan Kamu Bisa. Hari ini saya akan menyampaikan materi Sistem Informasi Geografis atau GIS dengan topik proses georeferensi atau rektifikasi pada program ARGIS. Tentunya adik-adik akan bertanya, georeferensi dan rektifikasi itu apa ya? Dan bagaimanakah proses georeferensi itu bisa dilakukan pada sebuah peta? Perlu diketahui bahwa georeferensi itu adalah proses penempatan sebuah objek raster atau image yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat atau proyeksi tertentu. Sedangkan rektifikasi adalah proses transformasi data dari yang belum mempunyai sistem koordinat menjadi data yang mempunyai sistem koordinat atau georeference. Data yang telah direktifikasi selanjutnya itu dapat diolah sesuai kebutuhan. Contohnya, data tersebut dapat ditumpang susunkan atau overlay dengan beberapa data lain yang sudah terrektifikasi lebih dulu, seperti data raster atau image, foto udara, citra satelit, atau peta scan dengan data spasial di dalam SIG. Untuk keperluan rektifikasi dibutuhkan beberapa koordinat titik kontrol sebagai bagian dari titik sekutu. Ada beberapa alasan untuk melakukan rektifikasi, ya antara lain rektifikasi itu dilakukan untuk membangun basis data sebuah pemodelan SIG. Yang kedua, itu untuk identifikasi sampel yang mengacu pada koordinat peta. Yang ketiga, itu untuk membuat peta foto yang berskala tepat. Yang keempat adalah untuk keperluan tumpang susun atau overlay sebuah citra dengan data vektor. Yang kelima adalah untuk membandingkan sebuah citra dalam berbagai skala. Yang keenam, itu untuk meningkatkan ketepatan hitungan jarak dan luas pada citra. Yang ketujuh, itu adalah untuk membuat mosaik citra. Dan yang terakhir, berbagai aplikasi lain yang membutuhkan identifikasi sebuah lokasi geografis secara teliti. Baiklah, adik-adik sekalian, kita mulai saja bagaimana proses georeferensi ini dilakukan. Mari kita perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi ARGIS-nya. Nah, ini kebetulan software ARGIS yang saya gunakan ini adalah 10.3. Nah, bagaimana jika nanti Anda menggunakan versi yang berbeda? Pada prinsipnya ARGIS versi berapapun itu adalah sama. Hanya mungkin berbeda di tampilan menu atau ikonnya saja. Ya. Nah, kemudian kita klik OK. Langkah berikutnya itu adalah kita masukkan data raster yang sudah kita siapkan. Itu dengan cara klik Add Data. Nah, kemudian kita panggil peta rasternya. Ini dalam bentuk JPEG. Kemudian kita klik Add. Nah, setelah itu ini muncul kotak dialog yang bertuliskan Known Spatial Reference. Ya, artinya bahwa peta ini belum memiliki referensi spasial atau belum diketahui referensi spasialnya. Nah, kita klik OK saja. Nah, maka akan muncul petanya seperti ini, ya. Nah, ini petanya, ya. Bisa kita lihat, ya. Kita zoom.
Petanya kita gunakan skala berapa? Nah, ini petanya skalanya 1:25.000. Ya, kebetulan peta rupa buminya ini adalah wilayah Sukabumi. Ya, untuk kembali ke tampilan semula, ini bisa kita klik full extend. Nah, itu adik-adik sekalian. Langkah selanjutnya adalah klik kanan pada layar, ya, klik kanan pada layar. Ya, kemudian kita pilih properti. Nah, ini kita pilih properti. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, ya. Dengan bagian bawah ini not koordinat sistem, ini artinya bahwa koordinat sistemnya belum diketahui. Nah, sehubungan di awal tadi peta ini belum memiliki referensi spasial, maka kita akan coba memasukkan sistem koordinat dengan cara klik koordinat sistem. Nah, ini klik koordinat sistem pada kotak dialog ini. Nah, karena kita akan menggunakan sistem koordinat UTM, maka kita pilih yang projected coordinate system. Ini. Kita klik 2 kali. Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa sistem koordinat merupakan suatu sistem dalam perekaman suatu lokasi pada permukaan bumi, di mana setiap lokasi itu dapat diidentifikasi melalui sekumpulan angka yang unik. Dalam aplikasi SIG ini dikenal ada 2 sistem koordinat yang biasa digunakan, yaitu sistem proyeksi koordinat UTM. Nah, ini bisa dilihat di sini, ya, atau Universal Transfer Mercator, dan sistem koordinat geografi. Sistem proyeksi koordinat UTM adalah rangkaian proyeksi transfer Mercator untuk global, di mana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona. Setiap zona itu mencakup 6 derajat bujur longitud dan memiliki meridian tengah tersendiri. Ya, sistem koordinat UTM itu menggunakan satuan unit meter. Setiap zona yang memiliki panjang X sebesar 500.000 meter dan panjang Y sebesar 10 juta meter. Nah, sistem koordinat UTM itu akan membagi bumi ke dalam beberapa zona grid atau kotak, dan posisinya itu akan selalu dapat diindikasi melalui posisi timur, easting, dan utara, northing, pada setiap sel-sel grid. Ya, sedangkan sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dengan satuan unitnya adalah derajat. Nah, garis lintang yaitu garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Nah, titik di utara garis khatulistiwa itu dinamakan lintang utara, sedangkan titik di selatan khatulistiwa itu dinamakan lintang selatan. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Nah, titik barat bujur 0 derajat itu dinamakan bujur barat, sedangkan titik timur 0 derajat itu dinamakan bujur timur. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita pilih, karena kita akan menggunakan sistem proyeksi koordinat UTM. Kita klik projected coordinate system, ya, kemudian klik UTM, ya, klik UTM, lalu pilih datumnya itu adalah WGS 84, ya, WGS 84. Karena Sukabumi, ya, ini peta Sukabumi ini berada di wilayah selatan, maka kita pilih Southern Hemisphere. Nah, di sini akan muncul WGS 84 dengan zona-zona yang sudah kita lihat di sini. Ya. Nah, mana yang kita pilih? Nah, karena wilayah Sukabumi ini terletak di Provinsi Jawa Barat, maka kita pilih WGS 1984 UTM zona 48S. Ya, 48S. Jadi kita bisa lihat, ya, kita tampilkan misalnya di sini, ya, kenapa dia berada di zona
wilayah 48S. Nah, ini ya. Jadi Sukabumi itu berada di wilayah zona 48S. Nah, di wilayah sini. Oke, kita kembali lagi. Ya. Zona 48S, kita klik. Nah, ini. Ya, kemudian klik OK. Oke. Nah, ini sudah kita menggunakan sistem koordinat UTM. Nah, sekarang kita bisa lihat bagian bawah ini, ya, ini sudah berubah satuannya menjadi meter, ya. Berarti kita pakai UTM, ya. Nah, coba adik-adik sekalian bisa diperhatikan, ya. Jika saya letakkan mouse di salah satu titik koordinat peta pada layar ini, ya. Misalnya saya ambil kita ambil di sini misalnya, ya. Kita besarkan, ya, kita letakkan mouse di sini, ya. Nah, ini seharusnya koordinat yang tertulis pada sebuah peta itu adalah 7,21,004 meter untuk X-nya. Kemudian untuk nilai Y-nya itu berada pada angka 92,39608, ya. Jadi kalau saya letakkan mouse di sini, kemudian kita kaitkan dengan yang tertulis pada layar bagian bawah, ini jelas berbeda, ya. Nah, ini berbeda. Artinya bahwa peta ini belum kita lakukan titik kontrol, ya. Jadi langkah berikutnya, karena ini tidak sesuai, maka itu perlu direktifikasi dengan cara melakukan titik kontrol pada beberapa titik yang tersebar pada peta layar, ya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan titik kontrol yang akan digeoreferensi, ya. Minimal itu diperlukan 4 titik kontrol yang tersebar di setiap sudut-sudut yang berbeda pada layar. Saya akan memilih titik kontrol pertama itu di pojok paling kanan atas, kemudian yang kedua itu di pojok kanan bawah, lalu berikutnya di pojok kiri bawah, dan terakhir yang keempat itu adalah di pojok kiri bagian atas, ya. Nah, itu. Nah, sebelum kita lakukan titik kontrol, ya, terlebih dahulu, ya, kita coba aktifkan dulu, ya, georeference-nya itu dengan cara klik customize. Nah, kemudian pilih toolbar. Nah, di sini ada georeferencing, ya, kita centang dulu, ya. Nah, ini maka muncul menunya. Nah, kita masukkan ke sini, ya. Kemudian kita lakukan titik kontrol, ya. Nah, caranya adalah kita zoom dulu, ya, pada titik kontrol yang pertama. Nah, ini titik kontrol pertama itu di wilayah sini, ya. Nah, ini di wilayah sini titik kontrolnya, ya. Sebisa mungkin ini kita perbesar, ya, agar nanti penempatan pada saat kita melakukan titik kontrol itu seakurat mungkin, ya. Tapi jangan lupa, ya, kita catat terlebih dahulu satuannya, ya. Nah, jangan lupa kita catat terlebih dahulu ini satuannya. Di sini nilai X-nya itu adalah 7,0721,004. Kemudian di sana nilainya adalah 92
39608. Nah, kita lakukan titik kontrol yang pertama ya. Kita zoom. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, kemudian kita klik add control point. Ya, kemudian kita klik kiri, ya, kita klik kiri satu kali. Kemudian kita klik kanan. Ya. Nah, ini muncul kotak dialog dengan keterangan di sana ada input XY, kemudian ada input DMS offload and LAT. Ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem koordinat proyeksi UTM, maka kita pilih yang input XY. Ya, kemudian kita masukkan data X-nya, itu tadi adalah 07, ya, kemudian 21004. Ya, kemudian Y-nya itu adalah 9239608. Nah, setelah kita tulis, kita klik OK. Oke. Nah, di sini gambarnya tidak muncul, ya. Bisa kita klik saja, klik kanan pada layar, kemudian kita klik zoom off layer. Ya. Atau bisa kita klik full extend. Nah, itu. Nah, di sini sudah kita tempatkan titik kontrol yang pertama. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama itu titik kontrol yang kedua. Ya. Nah, kita lakukan di pojok kanan bagian bawah. Ya. Sebelum kita lakukan titik kontrol yang kedua, jangan lupa adik-adik sekalian untuk mencatat ya koordinat XY pada peta tersebut. Di sana adalah 07 untuk nilai X-nya, 20946. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah 9225781. Oke, kita zoom ya sebesar mungkin. Ya. Oke, kemudian add control point, klik, kemudian klik satu kali, klik kiri satu kali, kemudian klik kanan. Kita masukkan data input X dan Y. Nah, kemudian kita tulis di sana tadi koordinat X-nya adalah 07, kemudian 20946. Kemudian pada koordinat Y itu adalah 92 25 781. Oke. Klik OK. Oke. Sudah selesai, kita lakukan titik kontrol yang kedua. Langkah berikutnya adalah kita menentukan titik kontrol yang ketiga. Itu saya ambil di pojok kiri bagian bawah ya. Oke, kita zoom terlebih dahulu ya. Oke, kita zoom terlebih dahulu. Nah, ini ya, jangan lupa kita catat terlebih dahulu koordinat pada petanya. Di sana untuk X-nya adalah 07 07132, kemudian untuk nilainya adalah 9225838. Oke, kita zoom. Nah, ini ya, sampai terlihat agar nanti penempatannya itu lebih akurat. Ya, kemudian kita klik add control point, lalu klik kiri satu kali. Kemudian klik kanan, kemudian input X dan Y. Kita masukkan, tadi koordinatnya di X itu adalah 07 07132. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah 922583.
38. Oke, sudah kita oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan titik kontrol yang terakhir, yaitu titik kontrol yang keempat, ya. Oke, saya pilih di pojok kiri bagian atas. Kita zoom terlebih dahulu. Ya. Oke, kita zoom terlebih dahulu. Nah, kita catat, jangan lupa. Nah, di sana titik koordinatnya untuk X pada peta adalah 0707186, sedangkan untuk nilai Y-nya adalah 92, 92, 39, 664. Oke, kita zoom agar terlihat. Oke, kemudian add control point. Kita letakkan. Klik kiri satu kali, kemudian klik kanan. Pilih input X dan Y. Lalu kita ketik, masukkan koordinat X-nya tadi adalah 0707186. Kemudian untuk nilai Y-nya adalah 92, 39, 39, 664. Oke. Nah, ini kita sudah melakukan titik kontrol sebanyak 4 titik yang tersebar pada titik-titik yang ada di peta, ya. Nah, jika sudah selesai, bisa kita cek terlebih dahulu untuk melihat kesalahan yang dilakukan, ya. Dengan cara tadi, ya, kita klik view, ya. Nah, ini saya ulangi lagi, itu kita klik view link tabel. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada total RMS error, ya, pada view link tabel ini. Nah, ini bisa dilihat oleh adik sekalian, jika total RMS errornya itu adalah lebih dari 1, maka proses georeferensi ini harus diulang kembali. Nah, ini kebetulan kesalahannya itu udah lebih dari 1, 3,75985, ya. Nah, jika total RMS error itu kurang dari 1, maka itu bisa ditoleransikan untuk dilanjutkan. Tetapi kalau sudah lebih dari 1, ini mestinya adalah diulang kembali. Namun, karena ini adalah kegiatan tutorial sebagai bahan untuk memberikan informasi dan pembelajaran bagi adik-adik sekalian, maka untuk kesempatan ini tidak kami ulang, ya. Oke, ya, kita centang aja, kita hilangkan, ya, kita minimize atau kita hilangkan dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita melakukan georeferensi, ya. Kita melakukan georeferensi, ya, yaitu dengan cara, nah ini, ya, dengan cara klik georeferensi, ya, pada menu georeferencing, kemudian update. Nah, itu adik-adik sekalian. Jadi selesai sudah, ya, ini proses georeferensi yang kita lakukan pada peta yang sudah kita siapkan tadi, ya. Nah, itulah proses georeferensi atau rektifikasi, ya, pada program ArcGIS. Adik-adik sekalian, ya, demikianlah mungkin, ya, materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Ya, ingat pepatah orang tua, jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha, dan tak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba terus. Tetap semangat belajar dan raih prestasi dan kesuksesanmu dengan giat belajar. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan jikalau ada kelebihan tolong dikembalikan lagi kepada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.